Kaum perempuan yang anggun, bersahaja, pembawa damai, salam dalam kasih Tuhan. Kita berjumpa di program Dewan Pelkat PKP GPIB, Lamp and Light. Kali ini bersama saya Pendeta Troice Patricia Aprilia Sapakoli. Kaum perempuan yang diberkati Tuhan, pernahkah dalam perjalanan kehidupan kita berjumpa dan mengalami kuasa dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, tapi menggunakan medium yang biasa-biasa saja? Atau pernahkah dalam perjalanan kehidupan kita membayangkan dan mengalami entah dari cerita orang lain ataupun kita sendiri yang mengalami perjumpaan dengan kuasa dan kebesaran Tuhan karena jawaban doa dikabulkan, lalu tiap pergumulan itu lenyap dalam sekejap. Kalau pernah, kita juga mau melihat perjalanan kehidupan Yael yang menjadi inspirasi bagi kita perempuan khususnya. Meskipun dalam perjalanan sejarah Alkitab ia diceritakan singkat sekali, tapi singkatnya peristiwa hidupnya punya efek yang luar biasa bagi bangsanya. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau mencipta kami dengan penuh cinta dan pemeliharaan Tuhan menjadi bukti nyata dari cinta-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal, yang memberi dirinya, rela menderita, ganti kami semua, ganti kesalahan dan dosa dunia ini juga umat manusia yang ada di dalamnya. Sehingga kami menerima karya penebusan yang luar biasa, pemulihan yang Tuhan anugerahkan. Bimbing dan tuntunlah kami dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh ditemani dengan kebenaran firman Tuhan yang memampukan kami untuk melangkah dari hari ke hari dalam karya hidup yang hanya mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Kami sedia Tuhan, biarlah kami juga setia membaca, merenungkan, dan mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Kaum perempuan yang diberkati Tuhan, ada ungkapan Latin yang bilang bahwa keberuntungan hanya berpihak pada orang-orang yang berani. Bicara beruntung, itu bicara soal berkat yang ada dalam perjalanan kehidupan setiap kita orang percaya secara khusus. Karenanya, bicara diberkati, orang yang berani itu juga menjadi bagian dari pujian yang disampaikan oleh Deborah dan Barak ketika Yael melakukan karya Allah yang besar. Hakim-Hakim 5 pasal 24 berkata begini, diberkatilah Yael istri Heber, orang Keni, lebih dari semua perempuan. Diberkatilah ia lebih dari semua perempuan dalam kemah. Deborah dan Barak menyampaikan pujian ini sebagai bagian dari ungkapan syukur atas karya Tuhan. Deborah sendiri tahu persis ketika Barak bilang diberi perintah untuk maju berperang melawan Yabin, Raja Kanaan, lalu Barak bilang, kalau kamu ikut, aku ikut, maka kemudian Deborah sampaikan di pasal 4 ayat 9 dikatakan, baik aku ikut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Deborah tahu itu. Dalam nubuatannya sebagai nabiah, sebagai hakim dan nabiah di saat itu, Deborah tahu persis bahwa ada seorang perempuan yang dipakai Allah luar biasa. Bukan Barak yang mendapatkan kehormatan itu, tapi Yael. Dan karenanya ia diberkati. Mengapa ia diberkati luar biasa? Kalau kita melihat Yael, istri Heber, orang Keni, dari penjelasan ini mau menunjukkan bahwa ini menjadi bagian yang penting untuk kita ketahui. Heber, orang Keni, tadinya bersekutu. Orang Keni sendiri dekat sekali dengan orang-orang Israel. Namun dalam perjalanannya, Heber punya arah yang berbeda. Sehingga sebenarnya Heber menjadi bagian dari sekutunya Raja Kanaan yang memerintah di Hasor.
Karena orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Hakim-Hakim 4 ayat 1, lalu mereka diserahkan ke dalam tangan Yabin, namun dalam perjalanan yang berat selama 20 tahun, orang Israel berseru kepada Tuhan, karena Sisera yang tinggal di Hasoret Hagoyim, panglima tentara Yabin, memiliki 900 kereta besi dan menindas orang Israel dengan keras. 20 tahun mereka menderita, lalu mereka berseru. Heber, orang Keni itu, kemudian menjadi bagian dari sekutunya Sisera. Makanya ketika terseraklah tentara Yabin, Sisera kabur dan pergi, habislah mereka. Sisera kabur, Yael kemudian menyambut Sisera. Pada saat ia lari meloloskan diri ke kemah Yael, Yael bilang, "Singgahlah tuanku, mari singgah, jangan takut." Maka ini menjadi bagian yang sangat lumrah, sangat manusiawi. Sisera percaya kepada Yael. Penjelasan terkait dengan ia istri Heber orang Keni itu menjadi jelas. Ini menandakan bahwa ada sebuah alur yang jelas yang Allah ceritakan, gariskan dalam perjalanan penyelamatan dan pembebasan bagi orang Israel, umat pilihannya, bangsa yang ia kasihi. Kaum perempuan yang diberkati Tuhan, hal ini mau menunjukkan bahwa tidak secara kebetulan Yael menjadi bagian dari sebuah cerita yang berharga ini. Pembebasan, pemulihan Allah anugerahkan bagi orang Israel. Dan Allah mau memakai Deborah juga Barak. Deborah seorang perempuan yang luar biasa dipakai Tuhan, tapi kemudian ketika Barak tidak mau berjalan sendirian, Deborah sampaikan, "Oh, kamu tidak akan mendapatkan kehormatan itu karena Yael." Kalau kita lihat ada tindakan besar yang Yael lakukan di ayat 21 pasal 4 dari kitab Hakim-Hakim, dikatakan di sana, namun Yael istri Heber mengambil patok kemah, membawa pula palu di tangannya dan mendekatinya diam-diam. Patok itu dipalunya ke pelipis Sisera sampai tembus ke tanah, sementara ia tertidur lelap karena lelah dan matilah Sisera. Kaum perempuan yang diberkati Tuhan, hal ini menunjukkan bahwa dalam perjalanan kehidupan manusia, kadang-kadang kita tidak menjadi pemeran utama dalam sebuah kisah. Kita hanya menjadi figuran. Tapi belajar dari Yael, ia menjadi seorang figuran yang menjadi pahlawan. Luar biasa. Dengan apa yang ia miliki, dengan peralatan yang biasa-biasa saja yang ia punyai, patok itu dipalunya ke pelipis Sisera. Meskipun mungkin secara kasat mata kita bisa melihat bahwa ini juga bagian dari kisah pengkhianatan yang dilakukan oleh Yael. Tapi sebenarnya kisah ini mau menampilkan bahwa karya keagungan Allah yang luar biasa itu dapat terjadi ketika kita juga mau mengambil bagian. Pasti terjadi, Tuhan mau pakai siapa saja. Barak ragu-ragu, maka ada Yael yang kemudian menjadi bagian dari cara kerja Allah untuk menyelamatkan umatnya. Maka, sekalipun mungkin kita saat ini sedang menjadi figuran dalam perjalanan kehidupan kita, tapi jadilah pemeran utama dalam karya dan citra Allah yang luar biasa. Mungkin saat ini kita merasa bahwa kita perempuan biasa-biasa saja ada di rumah. Yael pun demikian. Saya nggak bisa bikin apa-apa. Yael pakai apa yang ada padanya yang ia biasa gunakan untuk melakukan tindakan penyelamatan. Maka jadilah perempuan-perempuan yang melakukan apa yang ada pada kita. Kalau memang saat ini kita jadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang menghadirkan tindakan penyelamatan bagi seisi keluarga. Ya kadang-kadang kita mungkin ya dianggap perannya. Kadang-kadang mungkin masakan kita tidak dihargai. Kadang-kadang kita membangunkan anak-anak dan suami untuk pergi bekerja dan bersekolah dianggap cerewet. Tapi lakukan itu dalam tujuan kebaikan. Karena kita tahu persis apa yang kita lakukan,
menjadi bagian penting untuk orang-orang yang Tuhan izinkan hadir di sekitar hati dan hidup kita. Jika kita saat ini sedang bekerja, maka bekerjalah sebaik-baiknya. Mungkin kita dianggap tidak penting, dipandang sebelah mata, tapi lakukan karya Allah dengan penuh cinta. Sehingga peran sekecil apapun, tugas tanggung jawab mulia yang Tuhan anugerahkan itu dapat kita terus kerjakan dalam kebaikan dan kebenaran. Tujuannya kita fokus untuk melakukan tindakan penyelamatan. Ketika orang-orang terbelenggu, maka kehadiran kita untuk membuka belenggu itu menghadirkan kemerdekaan dan pembebasan. Kehadiran Yael menghadirkan pembebasan luar biasa bagi orang-orang Israel saat itu. Karena negeri itu tentram selama 40 tahun. Ketika dikatakan di pasal 5 ayat 31, demikianlah binasa semua musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan terbitnya matahari dalam kemegahannya. Lalu negeri itu kemudian tentram, selama 40 tahun. Maka jika kita juga saat ini menjadi bagian dari pelayan-pelayan Tuhan misalnya, mungkin kita bukan yang utama, kita nggak dapat spotlight. Mungkin dalam perjalanan kita ada yang jadi content creator mungkin ya. Nah, sekarang ini kan banyak sekali FB Pro, jangkauan luas, sorotan, dan lain sebagainya. Lakukan dengan benar dan tepat dan mendatangkan manfaat. Karena itu tujuan kita untuk menjadi alat berkat. Jangan karena mau viral saja, mau dapat spotlight saja, pada akhirnya tindakan kita tidak memuliakan nama Tuhan. Jadi ini bukan tentang Yaelnya, tapi ini tentang Tuhan yang mau memakainya. Sehingga tindakan yang ia lakukan mendatangkan berkat bagi seluruh bangsa dan menghadirkan ketentraman. Siapkah kita untuk melakukan hal tersebut? Yang terakhir, kaum perempuan yang diberkati Tuhan. Bicara soal Yael dan apa yang ia lakukan serta kerjakan, ini mau menunjukkan bahwa kasih dan kemurahan Allah nyata bagi bangsa Israel yang menaikkan permohonan kepada Tuhan. Mereka berteriak di tengah kesesakan. Dalam kesesakannya tersebut, mereka mendapatkan karya penebusan dan pemulihan yang dilakukan dengan cara yang ironis sekali. Sisera itu kuat, panglima tentara yang luar biasa. Lalu ketika ia lolos, ia pikir ia bersembunyi di tempat yang aman dalam cara pemikirannya. Karena ketika Yael kemudian memanggil tuannya tersebut untuk mari singgah, lalu kemudian ketika Sisera bilang, berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus. Lalu perempuan itu membuka kantong susu di ayat 19, Hakim-Hakim pasal 4, memberi dia minum dan menyelimutinya kembali. Itu bagian dari tindakan luar biasa, hospitalitas yang sungguh istimewa yang diberikan Yael kepada Sisera. Dilala. Ia mati di tangan perempuan. Ia mati di tangan perempuan yang pada saat itu dianggap tidak ada bahkan. Yang mereka harus lakukan hanya bantu tolong. Bukan orang yang penting. Tapi bukannya jatuh di tangan Barak dalam perlawanan yang luar biasa, yang sengit. Tapi justru ia jatuh. Ia dibunuh di tangan perempuan. Dengan kondisi yang biasa-biasa saja. Ironis sekali. Ketika ia tertidur, lalu ia mati. Ironi juga karena 20 tahun ia melakukan tindakan kekerasan bagi bangsa Israel pada saat itu. Tindakan yang membuat mereka takut dan kemudian berteriak minta tolong, akhirnya berserah kembali kepada Allah. Dan kemudian hal yang sangat di luar nalar, kalau istilah sekarang di luar nurul ya, ia justru terbunuh oleh Yael. Hal ini mau bilang apa kaum perempuan yang diberkati Tuhan? Peristiwa ini mau menjelaskan bahwa kuasa Tuhan itu luar biasa, sehingga benarlah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah.
Dan dalam peristiwa hidup, kalau kita berserah sepenuhnya padanya, kita akan kemudian, ya ampun, selesainya justru dengan hal yang seperti ini. Dan karenanya, jangan pernah takut untuk menghadapi beratnya kehidupan ini. Asalkan kita berjalan pada jalan kebenaran. Jangan juga takut menghadapi betapa ganasnya peristiwa-peristiwa hidup yang akan kita hadapi, atau mungkin saat ini tengah kita hadapi. Kalau kita punya Sisera dalam hidup ini, kita punya kekhawatiran, kita punya beban berat, kita punya ketakutan akan persoalan ekonomi, pekerjaan semakin sulit, situasi semakin buruk, bahkan yang bikin hati menangis itu kan banyak sekali tindakan ketidakadilan terhadap bumi yang kita cintai. Yakin dan percayalah bahwa kalau Tuhan sekali bertindak maka semuanya selesai, asal kita juga mau dalam arak-arakan pembebasan, kemerdekaan yang dilakukan oleh Tuhan. Maka sebenarnya kisah Yael ini mau mengajak kita juga untuk melihat karya Allah yang besar dalam perjalanan kehidupan kita. Termasuk ketika Roh Kudus Tuhan turun, maka kita harus berani bergerak, berani bersuara. Lewat tindakan-tindakan sederhana yang kita lakukan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, media apapun yang kita pakai. Kalau kata netizen sekarang ini kan, kalau nggak viral, hukum nggak berbicara, nggak ada sesuatu yang kemudian ditindaklanjuti. Seperti Save Raja Ampat hashtag gerakan itu. Mungkin kita pikir, biasa aja, cuma tulis yang biasa aja. Ternyata ada efeknya, ada dampaknya. Berarti jangan biarkan ketidakbenaran merajalela karena diamnya orang-orang benar. Tapi mari sebagai perempuan kita berani seperti Yael. Kita mau dipakai Tuhan. Kita meskipun figuran dalam kisah besar yang ada di tengah-tengah kehidupan kita, tapi bermainlah. Memainkan peran kita sebaik-baiknya dan seutuh-utuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau tutup renungan kita ini, Lamp and Light ini, dengan pernyataan seorang komika ya, Panji Pragiwaksono. Dia bilang, jangan sia-siakan 5 menit dalam hidupmu. Ia menjadi seseorang yang melakukan pekerjaan besar saat ini karena tidak pernah menyia-nyiakan 5 menit yang ia lakukan ketika ia masih menyiar di radio. Karena ketika orang senang dengan yang ia lakukan, karena ia pun senang dan bahagia dengan yang ia kerjakan, maka orang tertarik, seorang pendengarnya, kemudian mengingatnya untuk memberikan pekerjaan baginya, pekerjaan yang besar, yang membuatnya kemudian terkenal, tapi bukan itu poinnya, tapi membuat ia berhasil menggapai apa yang kemudian menjadi passion-nya. Maka jangan sia-siakan peran sekecil apapun dalam hidupmu. 5 menitmu berharga, Sisera bisa kamu kalahkan, asalkan kita tahu persis bahwa kita sedang berada pada jalan-jalannya Tuhan. Jalani hidup ini dengan berani. Berani bukanlah ketiadaan rasa takut, tapi kemauan dan kemampuan yang diberikan Allah untuk menghadapinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menguasai kami. Dan Yael menginspirasi kami untuk menjadi perempuan-perempuan yang berani, yang memainkan peran kami seoptimal mungkin agar nama Tuhan tetap dimasyurkan. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Salam dalam kasih Tuhan, kaum perempuan yang anggun, bersahaja, dan pembawa damai. Tuhan memberkati.